Situasi ini akrab, kan? Anda sudah memilih benih terbaik dengan penuh kasih, merawat setiap bibit dengan telaten di dalam rumah kaca. Tapi hasilnya, hanya 3 buah mentimun yang bentuknya aneh dan tumpukan rasa kecewa yang pahit. Atau, mungkin saat ini Anda sedang berdiri di depan rak besar di toko, bingung membedakan antara varietas Courage dan German, dan bertanya-tanya mengapa harga satu jenis bisa 50.000, sementara yang lain mencapai 300.000. Jika ya, berarti Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan tuntaskan masalah pemilihan mentimun, sekali dan untuk selamanya. Saya sudah menyiapkan daftar 20 varietas dan hibrida mentimun terbaik yang teruji, baik untuk penanaman di rumah kaca maupun di lahan terbuka. Saya tidak hanya akan menyebutkan namanya, tetapi juga menjelaskan kegunaan setiap varietas, keunggulan utamanya, dan rahasia apa yang bisa membantu Anda mendapatkan panen maksimal. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda akan memilih benih layaknya seorang profesional sejati. Menurut Anda, varietas apa yang terbaik? Tuliskan sekarang juga di kolom komentar, dan di akhir video nanti, kita akan lihat apakah pendapat kita sejalan. Sebelum kita masuk ke daftar varietas terbaik kita, mari kita luangkan waktu sebentar untuk memahami istilah dasarnya, agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Hal terpenting yang perlu diketahui, mentimun dibagi menjadi 2 jenis, yang membutuhkan penyerbukan serangga atau lebah, dan yang bersifat partenokarpi. Varietas yang membutuhkan penyerbukan lebah, sesuai namanya, memerlukan serangga penyerbuk agar buahnya bisa terbentuk. Jenis ini ideal untuk lahan terbuka, namun bisa bermasalah jika ditanam di rumah kaca dengan akses lebah yang terbatas. Sementara itu, hibrida partenokarpi adalah jenis yang sangat mandiri. Mereka tidak membutuhkan lebah. Mereka dapat membentuk buah tanpa melalui proses penyerbukan. Inilah mengapa mereka dijuluki sebagai raja di rumah kaca dan sungkup tanaman. Penting juga untuk membedakan mentimun berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada mentimun salad, biasanya buahnya panjang, berkulit tipis, dan dagingnya lembut. Dan ada mentimun pengawet atau acar, pickling. Jenis ini pendek, padat, dengan tekstur renyah, dan memiliki benjolan-benjolan kecil yang sempurna untuk menyerap cairan acar. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan dasar ini, saatnya kita mulai daftar terbaik kita. Mari kita buka daftar ini dengan memperkenalkan legenda sejati rumah kaca, mentimun hibrida German F1. Jika Anda mencari keandalan 100% dan produktivitas tertinggi, inilah pilihan terbaik Anda. German F1 termasuk jenis partenokarpi, yang berarti ia adalah hibrida yang dapat menyerbuk sendiri, swakawin. Ini menjadikannya penghuni ideal untuk budidaya di rumah kaca atau lahan tertutup. Varietas ini tergolong sangat cepat, ultra cesat. Anda sudah bisa memanen mentimun pertama hanya dalam waktu 35 hingga 40 hari setelah benih disemai. Buahnya berbentuk kornichon klasik, panjangnya 10 hingga 12 cm, berwarna hijau gelap, dan memiliki bintil-bintil besar. Rasanya sangat nikmat, tidak ada rasa pahit, teksturnya renyah, dan sangat berair. Mentimun ini sangat serbaguna, enak dimakan mentah dalam salad segar, dan sangat ideal untuk proses pengalengan atau acar. Toples berisi kornichon ini terlihat sangat menggugah selera. Keunggulan utama German F1 adalah produktivitasnya yang fenomenal. Varietas ini membentuk bakal buah berkelompok, cluster. Artinya di setiap ruas tanaman tidak hanya terbentuk satu, tetapi antara 6 hingga 9 buah mentimun. Dengan agroteknik yang tepat, 1 meter persegi lahan bisa menghasilkan panen hingga 25 kg. Selain itu, ia juga sangat tahan terhadap penyakit umum seperti Cladosporium, embun tepung, powdery mildew, dan virus mosaik mentimun. Ini tentu saja sangat memudahkan perawatannya. Hibrida ini pasti akan membalas kerja keras Anda, perawatan yang baik, dan pemupukan rutin dengan memberikan hasil panen mentimun yang melimpah ruah. Nomor selanjutnya dalam program kami adalah mentimun hibrida Courage F1. Ini adalah salah satu unggulan lain di dunia mentimun rumah kaca yang popularitasnya setara dengan Herman. Courage juga termasuk jenis partenokarpi, sangat cepat panen, mulai berbuah sekitar hari ke-40 hingga ke-45. Buahnya sedikit lebih besar, mencapai 12 hingga 15 cm panjangnya. Ditandai dengan tonjolan-tonjolan kecil yang padat dan bulu halus berwarna putih. Warnanya hijau pekat dan cerah,
dengan garis-garis yang lebih terang. Keunggulan utama Courage terletak pada toleransinya yang luar biasa terhadap naungan, keteduhan, dan kemampuannya mengatasi stres lingkungan. Mentimun ini berbuah dengan sangat baik, bahkan selama musim panas yang kurang mendapat sinar matahari, dan ia memaafkan beberapa kesalahan kecil dalam perawatan. Ini menjadikannya pilihan yang ideal bagi para pekebun pemula. Hasil panennya juga sangat tinggi. Pada setiap ruas batang, terbentuk 2 hingga 5 bakal buah, bahkan terkadang bisa mencapai 8. Kualitas rasanya luar biasa. Mentimun ini renyah, beraroma, dan secara genetik tidak mengandung rasa pahit. Sangat cocok untuk salad dan juga sempurna untuk diasinkan atau dijadikan acar. Courage memiliki ketahanan komprehensif terhadap penyakit utama mentimun, termasuk busuk akar. Ini sangat penting saat budidaya di rumah kaca, di mana tingkat kelembapan seringkali tinggi. Jika Anda mencari varietas yang andal, stabil, dan mudah dirawat, yang akan menjamin panen melimpah dalam cuaca apapun, Courage F1T tidak akan mengecewakan Anda. Sekarang, mari kita bahas varietas mentimun yang legendaris. Varietas ini mungkin membangkitkan nostalgia di kalangan pekebun senior, namun daya tariknya tak pernah pudar. Inilah dia, Zozulia F1. Hibrida ini sering disebut klasik dalam dunia berkebun. Zozulia F1 bersifat partenokarpi parsial, artinya ia mampu membentuk buah tanpa memerlukan penyerbukan. Namun, jika ada akses bagi lebah, hasil panennya dijamin akan jauh lebih melimpah. Zozulia termasuk jenis mentimun untuk salad. Buahnya bertekstur halus atau sedikit bergaris-garis, panjang bisa mencapai 20 hingga 25 cm. Keunggulan utamanya adalah kulitnya yang tipis dan lembut, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengupasnya. Daging buahnya sangat renyah, berair, dan memiliki rasa manis alami dengan aroma segar yang khas. Ini adalah mentimun yang paling ideal untuk salad musim panas, atau sekadar dinikmati mentah-mentah langsung setelah dipetik dari batang. Waktu panennya tergolong sangat cepat, hanya sekitar 45 hari sejak tanam. Salah satu keunggulan utama Zozulia adalah ketahanannya terhadap cuaca dingin. Hibrida ini termasuk langka karena ia mampu tumbuh subur dan berbuah lebat di rumah kaca plastik, bahkan saat ditanam langsung di lahan terbuka pada iklim sedang. Tanaman ini tidak terlalu banyak bercabang, yang sangat memudahkan perawatan dan pembentukan struktur tanamannya. Produktivitasnya diketahui stabil tinggi. Karena ukurannya yang besar, Zozulia memang tidak ideal untuk pengawetan buah utuh. Namun, ia sangat cocok dijadikan bahan utama untuk asinan ringan atau salad sayuran yang dibuat dalam jumlah besar. Jika Anda benar-benar menghargai rasa dan aroma otentik mentimun musim panas, Zozulia adalah pilihan yang tepat untuk kebun Anda. Kalau Anda penggemar berat acar timun atau timun asin, varietas hibrida berikut ini diciptakan khusus untuk Anda. Inilah dia, mentimun Masha F1. Ini adalah hibrida partenokarpi yang sangat genjah, hasil seleksi Belanda yang sangat disukai para pekebun karena kualitasnya yang sempurna untuk pengacaran atau pengasinan. Buah dari Masha F1 ini adalah cornichon yang sangat ideal. Ukurannya pendek, sekitar 8 hingga 11 cm, berbentuk silinder dengan banyak tonjolan besar, dan berwarna hijau pekat. Daging buahnya sangat padat, renyah, tidak berongga, dengan ruang biji yang kecil. Kualitas-kualitas inilah yang menjadikannya sempurna untuk segala jenis pengawetan, karena mentimun ini akan tetap kaku dan renyah, bahkan setelah melalui proses pemanasan atau pengolahan. Rasa pahitnya dijamin tidak ada, karena sudah hilang secara genetik. Varietas hibrida ini dikenal memiliki hasil panen yang sangat serentak dan melimpah. Masha F1 membentuk tandan buah dengan 5 hingga 7 buah per buku. Memungkinkan Anda memanen mentimun dalam jumlah besar dengan ukuran seragam, seolah-olah sudah diseleksi dalam waktu singkat. Tentu saja, ini sangat praktis, terutama jika Anda melakukan pengawetan dalam jumlah besar. Masha F1 juga unggul karena ketahanannya yang tinggi terhadap berbagai penyakit seperti virus mosaik mentimun, busuk daun, dan embun tepung. Hibrida ini tahan terhadap kondisi stres dan tidak akan menggugurkan buahnya meskipun terjadi perubahan suhu ekstrim. Ini adalah pemasok terpercaya untuk bahan baku mentimun ideal bagi stok pengawetan atau acar Anda.
Sekarang, mari kita beralih dari rumah kaca ke lahan terbuka. Dan di sini, kita punya juara andalan yang sudah teruji waktu, yaitu varietas konkuren. Ini adalah jenis mentimun kuno yang diserbuki lebah, sangat andal, bahkan sudah ditanam sejak zaman nenek moyang kita. Dan memang ada alasannya. Konkuren terkenal karena ketahanannya dan mudah perawatannya, serta kemampuannya memberikan panen yang stabil, bahkan saat ditanam di kondisi yang kurang ideal. Jenis ini tergolong cepat panen, hanya memerlukan waktu 45-50 hari dari mulai tanam sampai panen perdana. Buahnya berukuran kecil, sekitar 9-12 cm, berbentuk silinder lonjong. Ciri khasnya adalah memiliki tonjolan besar yang jarang dan bulu-bulu hitam di permukaannya. Kulitnya cukup tebal, sehingga buahnya awet disimpan dan mudah dibawa saat pengiriman. Rasanya sangat enak, tanpa rasa pahit sama sekali. Peruntukan utama dari varietas ini adalah untuk diasinkan atau dibuat acar. Jika diolah dalam tong atau stopless, potensinya benar-benar keluar. Hasil acar mentimunnya akan menjadi padat, renyah, dan sangat harum. Memang, dalam hal hasil panen, varietas ini mungkin kalah dari mentimun hibrida modern, namun ia menang telak dalam hal daya tahan. Konkuren punya ketahanan tinggi terhadap penyakit jamur tepung, powdery mildew, dan bakteriosis. Ini sangat penting, terutama saat ditanam di lahan terbuka, di mana tanaman lebih rentan terserang penyakit. Jadi, jika Anda mencari mentimun yang harganya terjangkau, andal, dan enak untuk diasinkan di kebun rumah Anda, konkuren adalah pilihan yang sangat tepat. Izinkan kami memperkenalkan jagoan lain untuk kebun terbuka Anda yang patut dipertimbangkan. Mentimun hibrida Rodnichok F1. Ini adalah hibrida yang penyerbukannya dibantu oleh lebah, menawarkan kombinasi sempurna antara rasa yang lezat dan produktivitas panen yang tinggi. Termasuk jenis berumur sedang, buahnya mulai bisa dipanen sekitar hari ke-50 setelah tanam. Buah Rodnichok sangat menarik, berbentuk silinder memanjang, dengan panjang sekitar 9 hingga 12 cm. Kulitnya halus atau hanya memiliki sedikit bintik-bintik kecil. Warnanya hijau cerah, tanpa garis-garis pucat. Daging buahnya lembut, renyah, sangat manis, dan sama sekali tidak memiliki rasa pahit. Ini adalah salah satu mentimun yang sangat disukai anak-anak dan sering mereka santap langsung dari tanamannya. Rodnichok sangat serbaguna, enak dimakan segar sebagai salad maupun diolah untuk proses pengawetan atau acar. Ketika diasinkan, ia tetap mempertahankan warna hijaunya yang indah dan tekstur buahnya yang padat. Tanaman ini kuat dengan sulur yang panjang, jadi pastikan ia mendapatkan ruang yang cukup di lahan penanaman Anda. Hibrida ini memiliki ketahanan tinggi terhadap penyakit embun tepung palsu atau peronosporosis. Ini adalah nilai plus yang sangat besar, mengingat penyakit ini sering merusak tanaman mentimun di lahan terbuka pada paruh kedua musim tanam. Rodnichok adalah perpaduan sempurna antara rasa, hasil panen, dan keandalan untuk kebun luar ruangan Anda. Mencari sesuatu yang unik dan eksotis, tapi hasilnya melimpah? Kenalan yuk sama timun hibrida Arus Zamrud F1. Mentimun ini adalah wakil dari jenis mentimun Tiongkok. Ia bersifat partenokarpi, genjah, dan bisa ditanam baik di greenhouse maupun di lahan terbuka. Keistimewaan utamanya adalah buahnya yang panjang. Bisa mencapai 50 cm, bentuknya ramping memanjang seperti ular. Permukaannya beralur dan memiliki tonjolan besar, tapi kulitnya sangat tipis dan lembut. Rasanya dijamin luar biasa. Manis, renyah, beraroma mentimun yang kuat, dan sama sekali tidak ada rasa pahit. Mentimun ini memang diciptakan untuk salad. Cukup iris satu buah saja, dan Anda sudah punya semangkuk salad besar untuk sekeluarga. Ruang bijinya sangat kecil, dengan daging buah yang padat. Meskipun penampilannya eksotis, Arus Zamrud tergolong tidak rewel. Ia sangat toleran terhadap naungan dan juga tahan dingin. Hasil panennya sangat tinggi dan berbuah lama, bahkan sampai datangnya embun beku. Tanaman ini kokoh, tapi perlu diikat ke teralis agar buahnya yang panjang tidak menyentuh tanah dan menjadi bengkok. Tentu saja, ia tidak cocok untuk diasinkan utuh karena ukurannya. Tapi untuk salad musim dingin atau untuk membuat acar cepat, mentimun geprek, ini adalah pilihan yang sempurna. Kejutkan diri Anda dan para tetangga dengan raksasa mentimun yang satu ini. Kembali lagi ke acar timun favorit kita. Hibrida Murashka F1 adalah varietas partenokarpik luar biasa lainnya, cocok untuk rumah kaca maupun penutup plastik sementara.
Varietas ini cepat panen, hasilnya sudah bisa dipetik sekitar hari ke-40 hingga ke-42. Namanya mencerminkan hasilnya. Timun yang tumbuh di sulur-sulur tanaman memang serimbun semut. Ini adalah hibrida tipe gugus, dengan 4 hingga 6 bakal buah terbentuk di setiap ruasnya. Buahnya seragam, berbentuk silinder dengan panjang 10 hingga 12 cm, berwarna hijau gelap dan memiliki duri putih. Rasanya luar biasa, dan secara genetik, varietas ini bebas dari rasa pahit. Timun ini sangat serbaguna. Selain renyah untuk salad, timun ini juga ideal untuk segala macam proses pengawetan atau pengasinan. Berkat daging buahnya yang padat, mereka tidak akan lembek saat dikonservasi. Murashka unggul karena ketahanan yang menyeluruh terhadap berbagai penyakit, termasuk bercak zaitun dan virus mosaik mentimun. Ia juga mampu bertahan saat suhu sedikit dingin dan tetap produktif berbuah. Hibrida ini sangat mudah dirawat. Penyiraman teratur menggunakan air hangat serta pemupukan akan memungkinkan Anda memanen hasil seember penuh. Jadi, jika Anda mencari hibrida tipe gugus yang produktif dan andal, Murashka pasti akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk koleksi rumah kaca Anda. Bagi Anda yang tinggal di wilayah dengan musim panas yang sangat panas dan kering, memilih varietas mentimun yang tepat adalah kunci utama keberhasilan panen. Disinilah peran penting dimainkan oleh hibrida dengan nama yang tepat sasaran. Mentimun tahan panas China F1, Chinese Heat Resistant F1. Ini adalah hibrida kuat yang penyerbukannya dibantu lebah, termasuk dalam tipe mentimun Cina buah panjang, mirip dengan varietas stream. Buahnya sendiri bisa mencapai panjang 35 hingga 50 cm. Mereka memiliki warna hijau gelap, beralur tegas, dan berkulit tipis. Dagingnya lembut, manis, dan aromanya sangat kuat. Keunggulan terbesarnya adalah kemampuannya untuk tetap membentuk buah dan tidak menggugurkan bunga, bahkan di tengah suhu yang sangat tinggi, saat banyak varietas atau hibrida lain hangus dan berhenti berbuah. Mentimun ini juga memiliki ketahanan relatif terhadap kekeringan, meskipun tentu saja pengairan yang cukup tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Tanamannya sangat kokoh, dengan sulur-sulur panjang yang dapat mencapai 3 hingga 4 meter. Oleh karena itu, sistem teralis atau lanjaran sangat dianjurkan saat menanamnya. Hasil panennya benar-benar fenomenal. Hibrida ini idealnya ditujukan untuk salad atau lalapan segar, namun juga sangat baik digunakan untuk membuat acar mentimun ringan. Jika musim panas Anda terasa seperti ujian berat bagi tanaman, percayakan kesuksesan panen Anda pada prajurit tangguh dari Cina ini. Bingung mencari solusi jika lahan kebun terbatas, tapi tetap ingin panen mentimun? Jawabannya ada. Cobalah mentimun varietas perdu atau tipe tanaman ringkas. Salah satu perwakilan terbaik dari tipe ini adalah varietas Malish atau si kecil. Varietas ini sangat cepat panen, mengandalkan penyerbukan alami oleh lebah, dan sudah mulai berbuah pada hari ke-38 hingga ke-40 setelah tanam. Keistimewaan utamanya adalah bentuknya yang ringkas dan kompak, dengan sulur-sulur pendek. Panjang sulurnya hanya sekitar 30-40 cm. Jadi, mentimun ini bisa ditanam tidak hanya di kebun, tapi juga di pot atau wadah besar di balkon maupun teras. Buah mentimun Malish berukuran kecil, sekitar 8 hingga 9 cm, berbentuk oval dan berwarna hijau muda. Ini sangat ideal untuk diasinkan atau dijadikan acar. Varietas ini dikenal memiliki masa panen serentak. Hampir semua buah matang pada waktu yang bersamaan, sehingga sangat memudahkan jika Anda ingin membuat stok atau pengawetan. Walaupun ukurannya kecil dan ringkas, produktivitas panennya tergolong memuaskan. Tentu saja hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan varietas hibrida rumah kaca yang besar, tapi untuk ukuran varietas perdu, ia sangat produktif. Mentimun ini juga relatif tahan terhadap kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Jika Anda mencari varietas yang hemat ruang, tidak memerlukan pemangkasan rumit, dan dapat segera menghasilkan panen pertama, varietas Malish adalah pilihan yang sangat tepat untuk kebun mini atau berkebun di balkon. Mari kita bahas lagi satu varietas serbaguna yang menunjukkan performa hebat, baik saat ditanam di greenhouse maupun di lahan terbuka. Ini adalah mentimun hibrida Aprielski F1. Hibrida Parthenocarpi ini sudah lama membuktikan diri sebagai varietas yang sangat terpercaya dan produktif. Varietas Aprielski tergolong cepat panen,
buah pertama sudah bisa dipetik hanya dalam 45 hingga 50 hari setelah tanam. Buahnya berbentuk silinder, cukup besar, bisa mencapai panjang 20 hingga 25 cm, dengan permukaan yang halus atau sedikit berbuku. Rasanya luar biasa, sangat cocok untuk salad, dan yang penting, buahnya sama sekali tidak pahit. Aprielski sangat dihargai karena ketahanannya terhadap suhu dingin, toleransi dingin. Ia mampu berbuah bahkan pada suhu yang lebih rendah, menjadikannya pilihan ideal untuk penanaman awal di greenhouse tanpa pemanas, atau bahkan hanya ditanam di ambang jendela apartemen Anda. Tanaman ini memiliki percabangan yang terbatas dengan tunas samping yang pendek, sehingga tidak memerlukan pemangkasan atau pembentukan yang rumit, dan tentu saja, ini memudahkan perawatannya. Hasil panennya pun stabil dan selalu tinggi. Hibrida ini dirancang terutama untuk dikonsumsi dalam keadaan segar. Buahnya yang besar dan renyah akan menjadi bahan utama untuk berbagai salad musim panas. Aprielski F1 adalah pilihan yang sudah teruji oleh waktu bagi siapapun yang ingin mendapatkan panen mentimun salad yang lezat dan cepat dengan upaya minimal. Jika Anda sedang mencari timun yang punya karakter tangguh, kokoh, dapat diandalkan, dan sempurna untuk pengasinan khas Rusia yang otentik, maka varietas Nezinski adalah jawabannya. Ini adalah varietas kuno, hasil seleksi petani secara turun-temurun, yang penyerbukannya dibantu lebah dan dikenal sebagai standar emasnya timun untuk asinan. Karena ini varietas sedang akhir, medium late, jangan berharap panen super cepat darinya. Buahnya berukuran kecil, sekitar 10 hingga 12 cm, berbentuk oval, dengan punuk besar yang jarang dan duri hitam. Nah, duri hitam inilah yang menjadi penanda kualitas pengasinan yang luar biasa. Daging buah Nezinski sangat padat, renyah, dan memiliki kadar gula tinggi yang mendukung proses fermentasi yang sempurna saat diasinkan. Hasil timun asinnya benar-benar luar biasa, persis seperti yang dibuat oleh nenek moyang kita. Tanaman ini merambat panjang, sehingga butuh ruang yang cukup luas. Varietas ini juga unggul karena ketahanannya yang tinggi terhadap penyakit, terutama olive spot, bercak zaitun, dan bakteriosis. Ia sangat adaptif di berbagai kondisi cuaca. Memang, ia mungkin tidak akan memukau Anda dengan hasil panen hibrida yang berlimpah, tetapi rasa buah asinya tidak tertandingi. Jika prioritas utama Anda adalah kualitas hasil olahan musim dingin dan cita rasa autentik, maka Nezinski wajib hadir di kebun Anda. Bagi Anda pecinta kesempurnaan, kami hadirkan hibrida Artis F1. Ini adalah hibrida Parthenocarpic awal yang menghasilkan buah-buahan seperti keluar dari katalog. Buahnya sangat seragam, berbentuk silinder lurus, panjangnya 10-12 cm, berwarna hijau tua, dan memiliki bintik-bintik kecil yang rapat. Hasil panen yang terkalibrasi seperti ini sangat diminati, tidak hanya untuk dijual di pasaran, tetapi juga ideal untuk pengawetan yang indah dalam stopless. Artis memiliki rasa yang luar biasa. Daging buahnya padat, renyah, berair, dan pastinya bebas pahit. Mentimun ini serbaguna, enak dimakan segar, dan sangat cocok untuk diasinkan. Tanaman ini bertipe terbuka, tidak terlalu rimbun, sehingga memudahkan perawatan dan pemanenan. Struktur ini juga memfasilitasi sirkulasi udara yang baik, yang secara signifikan mengurangi risiko penyakit jamur. Hibrida ini toleran terhadap stres, mampu bertahan dalam cuaca panas maupun pendinginan ringan, dan tetap mampu menghasilkan buah secara konsisten. Produktivitasnya tinggi dan stabil sepanjang musim tanam. Artis F1 juga memiliki ketahanan yang kompleks terhadap penyakit utama mentimun. Artis F1 adalah pilihan wajib bagi para perfeksionis. Jika Anda menginginkan mentimun yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki penampilan yang sempurna, hibrida ini dijamin tidak akan mengecewakan Anda. Saya perkenalkan kepada Anda sang pelari cepat di dunia mentimun, hibrida Ekol F1. Ini adalah hibrida Parthenocarpic super cepat yang siap dipanen pertama kali, hanya dalam waktu 39 hingga 41 hari setelah tanam. Hibrida ini sangat ideal jika Anda menginginkan hasil panen paling awal. Buahnya berupa acar klasik, pickles dan gherkin, yang ukurannya sangat mungil, hanya 5-7 cm panjangnya, asalkan dipanen tepat waktu. Mentimun ini memiliki kulit berbintil atau berjerawat, berbulu halus putih, sangat renyah dan lezat.
Ekol F1 dirancang khusus untuk proses pengawetan atau pengacaran dalam stoples kecil. Tanaman ini tergolong kompak dengan tipe pembungaan berkelompok atau tandan, yang menjamin produktivitas sangat tinggi di awal musim. Ekol mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi tanam dan sangat tahan terhadap stres lingkungan. Mentimun ini bisa dibudidayakan di rumah kaca, greenhouse, maupun di lahan terbuka menggunakan sistem semai demi mendapatkan hasil panen secepat mungkin. Hibrida ini juga memiliki ketahanan tinggi terhadap penyakit embun tepung, powdery mildew, dan virus mosaik mentimun. Jika tujuan Anda adalah mengejutkan semua orang dengan menyajikan mentimun pertama dari kebun Anda jauh lebih awal dari tetangga, maka Ekol F1 adalah jalur cepat menuju kesuksesan Anda. Kunci utamanya, panenlah buah setiap hari untuk terus merangsang pembentukan buah baru. Bagaimana dengan mentimun yang berkulit putih? Jika Anda ingin menambah variasi di kebun dan meja makan Anda, cobalah varietas mentimun White Angel F1. Ini adalah hibrida Parthenocarpi yang penampilannya eksotis namun sangat produktif. Varietas ini tergolong cepat berbuah, mulai panen sekitar 50 hari setelah tanam. Buahnya berbentuk silinder, panjangnya sekitar 8 hingga 10 cm, dengan kulit mulus atau sedikit berpunuk, berwarna putih susu atau krem. Rasanya sangat lembut, cenderung manis, sama sekali tidak pahit, dan memiliki aroma yang tipis. Kulitnya tipis, jadi Anda bisa langsung memakannya tanpa perlu dikupas. Mentimun putih ini adalah pilihan istimewa untuk salad dan hidangan mentah. Mereka terlihat sangat unik saat diiris, terutama dalam campuran salad segar. Selain itu, mentimun ini juga cocok untuk diasinkan atau diasamkan. Di dalam toples, warnanya yang cerah tetap terjaga dan terlihat sangat menggugah selera. Tanamannya kuat dan tahan terhadap penyakit-penyakit umum. Hibrida ini juga toleran terhadap cuaca panas dan kurangnya pencahayaan. Hasil panennya selalu stabil dan tinggi. Cara menanam White Angel F1 tidak berbeda jauh dari teknik budidaya mentimun hijau biasa. Jika Anda suka bereksperimen dan ingin mencoba sesuatu yang baru dan lezat, si cantik putih salju ini pasti akan menjadi permata di kebun Anda. Bagi Anda yang menghargai mentimun bukan hanya karena rasa, tapi juga manfaatnya, kami hadirkan hibrida Adam F1. Ini adalah varietas Parthenocarpi yang cepat panen. Terkenal tidak hanya karena hasilnya yang melimpah, tetapi juga karena kualitas buahnya yang premium. Buahnya lurus, berbentuk silindris, berwarna hijau tua, dengan panjang sekitar 10 cm dan memiliki bintik-bintik kecil. Daging buahnya padat, renyah, dengan ruang biji yang sangat kecil. Keunggulan utamanya, Adam F1 dijamin tidak akan pernah terasa pahit, bahkan saat ditanam dalam kondisi stres seperti kekeringan atau perubahan suhu ekstrim. Kualitas ini sudah tertanam kuat dalam genetiknya. Adam F1 sangat serbaguna, cocok sekali untuk dikonsumsi segar maupun diolah menjadi acar atau produk kaleng. Hibrida ini sangat mudah beradaptasi, bisa berhasil dibudidayakan baik di rumah kaca, greenhouse plastik maupun di lahan terbuka. Tanaman ini memiliki struktur yang kuat namun terbuka, sehingga memudahkan proses pemanenan. Adam F1 sangat tahan terhadap serangan penyakit seperti Cladopsoriosis, virus mosaik mentimun, dan embun tepung. Adam F1 adalah hibrida yang andal, sangat produktif, menghasilkan buah berkualitas tinggi, dan dijamin tidak akan membuat Anda kecewa karena rasa pahit. Bagi Anda yang memiliki ruang tanam terbatas, misalnya rumah kaca mini, dan ingin memaksimalkan setiap inci, kami sarankan mencoba mentimun hibrida Balok Eni F1. Sesuai dengan namanya, varietas Parthenocarpi bisa berbuah tanpa penyerbukan. Ini memang dirancang khusus untuk lahan sempit seperti balkon, teras, pot, wadah, atau kotak tanam mini. Tanaman ini sangat ringkas, memiliki jarak antar ruas yang pendek, dan percabangannya pun tidak terlalu liar. Buahnya adalah mentimun kecil, jenis cornichon, dengan panjang sekitar 6 hingga 8 cm, dan permukaannya sedikit berbintil. Rasanya sangat lezat, renyah dan sempurna untuk dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi acar atau asinan. Hibrida Balokni juga toleran terhadap naungan atau tempat teduh. Ini adalah fitur krusial saat menanam di dalam hunian kota atau apartemen, di mana kondisi cahaya seringkali jauh dari sempurna. Ia termasuk varietas cepat panen dan mulai berbuah dalam waktu yang sangat singkat.
Meskipun hasil panen totalnya mungkin tidak sebesar hibrida rumah kaca berukuran besar, Balok Eni F1 sangat produktif untuk ukurannya. Dalam kondisi yang optimal, satu tanaman saja mampu menghasilkan panen segar hingga beberapa kilogram. Ini adalah peluang emas bagi penduduk perkotaan untuk menikmati hasil panen sendiri, tanpa perlu memiliki lahan luas atau kebun. Mentimun hibrida Balok Eni F1, kebun sayur pribadi Anda tepat di rumah Anda. Bagi Anda yang hobi berkebun tapi malas ribet soal memangkas atau membentuk tanaman, ada solusi, mentimun hibrida Emilia F1. Ini adalah varietas Parthenocarpi yang cepat berbuah dengan fitur unik. Percabangannya bisa mengatur diri sendiri, self-regulating branching. Tunas lateralnya pendek dan pertumbuhannya akan berhenti secara alami. Hasilnya, tanaman ini nyaris tidak butuh pemangkasan tunas atau pembentukan tajuk yang rumit. Ini jelas menghemat waktu dan tenaga Anda. Buah Emilia berbentuk silinder, panjangnya sekitar 13 hingga 15 cm, berwarna hijau tua, dan memiliki bintik-bintik besar yang khas. Rasanya luar biasa, dagingnya renyah, berair dan aromatik. Sangat cocok untuk salad segar. Tapi, mentimun ini juga menunjukkan kualitas unggul saat diasinkan atau difermentasi. Hasilnya tetap padat dan renyah. Hibrida ini tahan dingin dan toleran terhadap naungan. Ia tetap berbuah secara stabil, bahkan di musim panas yang dingin dan mendung. Produktivitasnya tinggi dan masa panennya pun panjang. Emilia F1 bisa dibilang adalah hibrida yang malas dalam artian positif. Ia akan memaafkan jika Anda kurang perhatian dalam pembentukan tanaman, dan tetap akan membalasnya dengan panen mentimun yang lezat dan melimpah. Pilihan sempurna bagi pekebun yang sibuk atau mereka yang hanya sempat datang ke kebun saat akhir pekan. Kita akan membahas hibrida yang sangat ideal untuk musim tanam kedua, yaitu penanaman yang dilakukan saat musim panas, agar panen bisa terus berlangsung hingga akhir musim gugur. Hibrida ini adalah Kuznecik F1. Ini adalah hibrida Parthenocarpic yang sangat genjah atau cepat berbuah, yang sudah mulai berproduksi hanya dalam waktu 38 hari. Buahnya berukuran kecil, sekitar 8 hingga 10 cm, berbentuk silinder berwarna hijau dengan garis-garis terang, dan memiliki bintil-bintil halus. Rasanya sangat enak dan serbaguna untuk berbagai olahan. Keunggulan utama Kuznecik adalah kemampuannya untuk tumbuh dan berbuah dengan baik meskipun dalam kondisi hari yang pendek dan suhu malam yang lebih rendah. Kondisi ini biasa terjadi menjelang akhir musim panas dan di musim gugur. Hibrida ini sangat produktif, dengan buah yang muncul secara bergerombol. Jika Anda menanamnya di bulan Juli, Anda bisa memanen mentimun segar di bulan September, bahkan hingga Oktober, asalkan cuaca mendukung. Hibrida ini juga tahan terhadap penyakit embun tepung dan busuk akar. Ini sangat penting terutama saat cuaca musim gugur dingin dan lembab. Kuznecik F1 adalah solusi Anda untuk memperpanjang musim panen mentimun, sehingga Anda bisa terus menikmati sayuran segar dari kebun sendiri, sementara panen para tetangga mungkin sudah berakhir. Dan yang menutup daftar unggulan kita hari ini adalah varietas hibrida dengan nama yang menyenangkan, Rustic F1. Ini adalah hibrida yang diserbuki oleh lebah, ideal untuk ditanam di lahan terbuka maupun di bawah naungan atau terowongan plastik. Rustic F1 tergolong varietas sedang awal, tidak terlalu awal panen, dan sangat terkenal karena kualitasnya yang luar biasa untuk diasinkan atau dijadikan acar. Buahnya adalah cornichon klasik, berukuran 9 hingga 12 cm, berbentuk silinder, dan ditutupi oleh duri-duri hitam yang rapat. Daging buahnya sangat padat, renyah, harum, dan sama sekali tidak ada rasa pahit. Namanya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Mentimun ini sangat renyah, bahkan bunyinya bisa terdengar kemana-mana. Ciri khas inilah yang membuat para penggemar pengawetan sangat menghargai Rustic F1. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang kuat, vigor, dan didominasi oleh bunga betina, yang menjamin hasil panen yang tinggi. Hibrida ini juga memiliki ketahanan kompleks terhadap berbagai penyakit, termasuk downy mildew atau peronosporosis, yang sangat krusial jika ditanam di lahan terbuka. Rustic F1 adalah pemasok terpercaya bahan mentah yang sempurna untuk diasinkan dan diasamkan. Jika Anda ingin persediaan musim dingin, Anda menjadi yang paling lezat dan paling renyah, maka varietas hibrida ini adalah jawabannya. Rustic F1 akan menjadi penutup musim tanam mentimun yang paling memuaskan.
Nah, kita sudah selesai membahas 20 varietas dan hibrida mentimun yang luar biasa, cocok untuk setiap selera dan kondisi tanam. Seperti yang Anda lihat, dunia mentimun sangatlah luas dan beragam. Intinya, tidak ada satupun varietas yang sempurna untuk semua orang. Kunci keberhasilan adalah memilih varietas yang tepat sesuai dengan tujuan Anda. Apakah untuk rumah kaca atau lahan terbuka, untuk konsumsi segar atau untuk diasinkan, untuk panen cepat atau yang berbuah dalam jangka waktu lama. Jangan takut untuk mencoba 2 atau 3 jenis varietas berbeda agar Anda bisa tahu mana yang paling cocok dan menghasilkan dengan baik di kebun Anda sendiri. Saya harap ulasan kita hari ini dapat membantu Anda membuat pilihan yang tepat dan bijak, sehingga musim ini Anda akan mendapatkan panen mentimun yang benar-benar melimpah, renyah, dan wangi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya. Dan sekarang pertanyaan utamanya, varietas mentimun apa yang menjadi favorit Anda? Jenis apa yang selalu Anda tanam setiap tahun dan tidak akan pernah Anda gantikan? Jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita buat peringkat varietas terbaik pilihan komunitas. Sampai jumpa lagi di kebun.